kerja rangkaian penerangan. Nama saya adalah Alexander Yudhistira. Ini adalah tujuan pembelajaran saya di sini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, setelah didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi rangkaian penerangan listrik. Yang kedua, menguraikan prinsip kerja sistem penerangan berdasarkan aliran arus listrik. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis rangkaian penerangan, seri, paralel, dan campuran. Yang keempat, menggambar diagram sederhana dari masing-masing jenis rangkaian. Yang kelima, menganalisis kelebihan dan kekurangan tiap jenis rangkaian penerangan. Yang keenam, mengenai jenis rangkaian yang tepat untuk kebutuhan penerangan tertentu. Yang ketujuh, menunjukkan sikap kritis dan disiplin dalam memahami sistem kelistrikan. Nah, yang terakhir, menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan simulasi rangkaian penerangan. Lanjut ke slide pendahuluan dari sistem rangkaian penerangan. Instalasi penerangan listrik merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan yang berfungsi untuk memberikan cahaya sesuai kebutuhan manusia, baik di rumah, sekolah, kantor maupun fasilitas umum, agar sistem penerangan dapat bekerja dengan baik dan aman. Diperlukan pemahaman mengenai prinsip kerja rangkaian listrik yang mengatur aliran arus menuju beban atau lampu. Pemahaman terhadap prinsip kerja rangkaian penerangan juga menjadi dasar dalam melakukan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem instalasi listrik. Lanjut ke slide berikutnya. Pengertian rangkaian kerja penerangan, yaitu rangkaian penerangan listrik adalah susunan komponen listrik seperti sumber tekanan, saklar, kabel, dan lampu yang dihubungkan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik. Dan prinsip dasarnya, arus listrik mengalir dari sumber listrik lalu melewati saklar, lalu menuju MCB, melewati saklar menuju ke lampu atau beban, dan kembali ke sumber melalui jalur netral. Komponen utama rangkaian penerangan, yang pertama ada sumber listrik seperti PLN atau baterai menyediakan energi listrik. Yang kedua, saklar berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus. Yang ketiga, kabel pengantar sebagai penyaluran arus listrik. Yang keempat, lampu atau beban sebagai pengubah energi listrik dari cahaya. Dan yang terakhir, pengaman atau safety MCB melindungi rangkaian dari arus berlebih. Jenis-jenis rangkaian penerangan ada 3. Yang pertama yaitu rangkaian seri, dan yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran dari kedua rangkaian tersebut. Dan berikutnya ada prinsip kerja rangkaian penerangan. Prinsip keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, isolasi, dan sepatu safety. Yang kedua, pastikan sumber listrik dimatikan sebelum bekerja. Dan yang ketiga, gunakan alat ukur atau multimeter untuk memastikan tidak ada tegangan yang tersisa. Yang terakhir, dari kabel terkelupas atau sambungan longgar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar-gambar rangkaian seri dan paralel. Yang kiri adalah gambar dari rangkaian seri. Baik, Mas Raffi, coba dibaca ciri-ciri rangkaian seri. Baik, Pak. Di rangkaian seri yaitu ada ciri-cirinya. Yang pertama, harus mengalir melalui satu jalur ke semua lampu. Yang kedua, jika satu lampu padam, semua lampu ikut padam. Lalu harus sama pada setiap beban, tetapi tegangannya yang terbagi. Contohnya yaitu lampu hias seri atau rangkaian senter sederhana. Dan di sebelahnya ada rangkaian paralel. Coba Mas David baca. Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, setiap lampu memiliki jalur sendiri ke sumber listrik. Kemudian jika satu lampu padam, lainnya tetap menyala. Kemudian tegangan sama pada tiap beban Harus terbagi. Contohnya sistem tegangan rumah tangga, setiap ruangan mempunyai saklarnya sendiri. Oke, Mas David, terima kasih. Dan Mas Raffi. Dan bagi sendiri ada komponen-komponennya. Yang pertama ada sumber daya listrik, dan yang kedua ada saklar tunggal, yang ketiga ada lampu atau beban, dan yang terakhir ada kabel pengantar. Simbol diagram single line pada sumber daya listrik digambarkan sebagai simbol petir, dan saklar tunggal
digambarkan seperti berikut. Dan lampu atau beban disimbolkan sebagai dengan lingkaran dan tanda silang di tengah. Kabel pengantar disimbolkan dengan garis seperti line biasa. Keterangan sumber listrik menunjukkan titik awal aliran arus listrik dari PLN atau baterai. Keterangan saklar tunggal memutus dan menghubungkan arus ke beban. Keterangan dari lampu atau beban mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dan keterangan dari kabel pengantar mengubah jalur pengantar arus listrik menjadi komponen. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada diagram single line. Seperti gambar yang pertama ada rangkaian seri dari sumber menuju ke saklar, lalu menuju ke beban dan menuju lagi ke netral. Arus mengalir berurutan melewati semua lampu. Dan yang kedua ada rangkaian paralel dari sumber dibagi menjadi dua arah, yaitu yang di atas ada saklar dan beban, dan yang di bawah hanya ada beban. Lalu keduanya menuju ke sumber netral. Arus bercabang kedua lampu masing-masing mendapat tegangan penuh. Dan yang ketiga ada rangkaian campuran dari dua rangkaian tersebut. Catatan diagram single line digunakan untuk menunjukkan arus listrik secara sederhana tanpa menampilkan semua kabel fisik. Tujuannya adalah memudahkan perencanaan dan analisis sistem instalasi penerangan. Untuk penerapan dan analisis yaitu yang pertama, rangkaian seri lampu indikator pada panel atau kontrol lampu taman yang disusun berurutan dengan satu saklar. Dan yang kedua, rangkaian paralel sistem penerangan di rumah atau sekolah. Yang ketiga, rangkaian campuran penerangan di gedung bertingkat dengan beberapa grup lampu. Analisis kerja rangkaian yang pertama dalam rangkaian seri semakin banyak lampu, cahaya semakin redup karena tegangan terbagi. Dalam rangkaian paralel, penambahan lampu tidak mempengaruhi terang lampu lain. Dan yang terakhir, arus mengalir dari sumber menuju beban melalui saklar yang berfungsi sebagai pengontrol. Lanjut ke evaluasi dan refleksi. Ini ada soal untuk kalian, nanti saya akan share di grup WA atau Google Classroom yang akan saya kirim ya. Nah, ini ada praktik pengujian dan rangkaian. Tujuan praktik setelah melaksanakan kegiatan praktik peserta didik diharapkan mampu merancang rangkaian penerangan sesuai jenis yang dipilih, baik seri, paralel maupun campuran. Yang kedua, melaksanakan penyambungan komponen dengan benar sesuai simbol dan diagram. Yang ketiga, melakukan pengujian hasil rangkaian menggunakan alat ukur listrik. Yang keempat, menganalisis hasil pengujian dan menemukan kesalahan jika terjadi gangguan. Untuk alat dan bahan praktik bisa kalian foto sebentar ya di situ ya. Baik, terima kasih ya. Ini kita lanjut ke slide berikutnya adalah langkah praktik. Yang pertama, siapkan sumber listrik, dua lampu dan satu saklar. Yang kedua, hubungan kabel secara berurutan atau seri dengan saklar di jalur fase. Yang ketiga, sambungkan lalu hubungkan ke sumber listrik. Yang keempat, amati hasilnya jika satu lampu dilepas semua padam. Itu untuk rangkaian seri ya. Dan untuk rangkaian paralel, satu, siapkan dua lampu dan satu saklar untuk masing-masing lampu. Yang kedua, hubungan tiap lampu secara paralel ke sumber listrik. Yang ketiga, amati hasilnya jika satu lampu dilepas, lampu lain akan tetap menyala. Dan rangkaian campuran, buat dua kelompok lampu paralel dan disambungkan kelompok itu secara seri. Yang terakhir yaitu amati efek pencahayaan dan bagian arus. Nah, ini nanti ada gambar kerja yang akan saya bagikan sesuai dengan gambar PPT yang saya tampilkan. Nanti akan saya bagikan dengan bentuk fisiknya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah dari pembelajaran tentang prinsip kerja rangkaian penerangan listrik dapat disebutkan bahwa instalasi penerangan bekerja dengan prinsip aliran arus dari sumber ke beban melalui saklar pengendali. Yang kedua, terdapat tiga jenis rangkaian utama, seri, paralel, dan campuran. Yang ketiga, rangkaian paralel paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan pencahayaan yang stabil dan aman. Yang keempat, pemahaman prinsip kerja rangkaian ini penting sebagai dasar untuk melakukan instalasi penerangan yang efisien dan sesuai standar K3. Evaluasi sederhana, sebutkan fungsi saklar dalam rangkaian penerangan. Nanti akan dijawab setelah saya bagikan materi ini ke classroom ya. Yang kedua, jenis rangkaian
Nah, ini rencana tindak lanjut untuk dalam pemahaman peserta didik diharapkan mempelajari simbol-simbol listrik standar nasional Indonesia. Yang kedua, mencoba membuat gambar diagram single line instalasi penerangan rumah sederhana. Yang ketiga, praktik instalasi sederhana dengan memperhatikan keselamatan kerja. Sekian, terima kasih materi yang saya jelaskan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baca, Pak. Baik, terima kasih ya untuk pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.